Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Hujah Aswaja yang didukung langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur atau Baznas Jatim. Kita akan membahas tentang peran pemerintah menangani keluarga sakinah bersama Ustadz Nurul Majid, salah satu dari narasumber Aswaja Indonesia Center Pondok Jawa Timur. Ya Ustadz, tadi Antum mengatakan bahwasanya karena pandemi ini salah dampaknya adalah yaitu perceraian, ya dikarenakan adanya pemutusan kerja, kemudian mungkin pengurangan gaji gitu ya. Tapi dulu kita ada anekdot Ustaz ya, karena ada stay at home itu banyak yang hamil Ustaz. Ya, itu juga dampak Ustaz. Dampak juga. Tapi yang paling penting gini Ustaz, bahwa memang secara nyata bahwa pandemi ini sangat berdampak pada soal ekonomi. Ya, pasti. Semua orang pasti mengeluh. Pasti. Nggak bisa dipungkiri soal itu. Laisal fulus mampus. Laisal fulus mampus itu. Yang kedua soal misalnya berdampak kepada ketenangan psikologis. Iya. Jadi pandemi ini betul-betul menguji kesabaran kita. Misalnya orang dalam tanda kutip tidak boleh kemana-mana di PSBB ya istilahnya ya. Dia tidak bisa beraktivitas pun harus di rumah misalnya work from home ya, WFH itu. Begitu juga di yang profesi sebagai dosen, sebagai guru saya kira juga sama. Untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya kan masih kerja di rumah. Nah, ini membawa dampak secara psikologis Ustaz. Jadi kita bisa bayangkan sekian bulan kita tidak kemana-mana, dalam tanda kutip orang biasa mobilitasnya tinggi, lalu kemudian di PSBB itu kan secara psikologis berpengaruh. Gitu. Ya mungkin istri juga biasanya suami itu kerja atau keluar, ini kok di rumah terus tuh. Nah, mungkin karena di rumah terus juga mungkin juga bisa menimbulkan kebosanan dan seterusnya lah. Jadi dampak ekonomi jelas, dampak secara psikologis juga jelas, dan mungkin juga dampak biologis seperti Ustaz tadi. Untuk pengantin, nah salah satu dari pengantin baru juga. Iya. Nah, misalnya juga soal anak-anak selalu di rumah misalnya, itu juga berpengaruh secara psikologis. Saya juga mau mengkritik Ustaz. Dulu guru kan mungkin kurang memahami betapa pentingnya peran seorang guru di dalam membimbing siswa itu. Orang tua ya. Orang tua. Bukan guru, orang tua ya. Sekarang ini orang tua sedang diuji oleh Allah. Beliau orang tua itu sekarang sedang diuji untuk bisa memahami betapa beratnya membimbing dan mendidik putra-putri itu. Padahal dua aja ya. Iya, padahal itu cuma 1-2 orang misalnya di keluarga. Itu pusingnya minta ampun gitu. Nah, kalau dulu mungkin memandang itu memang tugasnya guru gitu kan. Begitu sekarang belajar di rumah, daring itu orang tua betul-betul merasakan. Seperti ini tugasnya seorang guru. Iya, gitu Ustaz ya. Kemudian Ustaz, ini peran pemerintah, kita membahas tentang peran pemerintah Ustaz ya. Peran pemerintah ini sebaiknya bagaimana? Sebagai masukan dari di Hujah Aswaja ini kepada pemerintah bagaimana menangani hal yang seperti ini Ustaz? Ya, menurut saya pemerintah punya peran yang cukup strategis ya dan sangat urgen. Misalnya yang bisa dilakukan itu pembinaan pranikah. Ini kan selama ini kan mungkin calon pengantin atau catin itu mengikuti pembinaan pranikah itu kan berdasarkan keinginan sendiri, bukan kewajiban itu maksud saya. Tapi namanya. Ke depan saya berharap itu menjadi sebuah kewajiban, bukan lagi volunteer, sukarela. Yang mau ya monggo, yang tidak mau ya juga tidak apa-apa, bukan begitu, tapi memang menjadi sebuah kewajiban. Kalau bisa ada piagamnya Ustaz ya. Betul. Jadi untuk bisa ngurus administrasi di kantor urusan agama itu perlu juga ada yang namanya lulus atau setelah mengikuti program pembinaan pranikah misalnya sekian hari misalnya. Bagus sekali, tetapi memang kalau di program pranikah ini menurut saya tidak hanya sekedar soal kesehatan yang harus diberikan, materi tentang keagamaan juga penting misalnya ini suami banyak juga tahu tentang masalah haid. Ini istri sudah bersiap enggak dari menstruasinya. Itu juga banyak tidak tahu. Oh, berarti itu berdalih itu ketika menikah tanggung jawabnya juga suami. Tanggung jawabnya suami untuk bisa memahami dan mengajarkan kepada istrinya juga gitu. Jadi jangan-jangan lagi menstruasi sudah kadung kebelet tidak bisa ditahan misalnya gitu. Ini kan problem juga. Itu bisa menimbulkan kerusakan dalam tadi kemusadatan secara fisik. Selain soal materi keagamaan juga masalah psikologis Ustaz. Misalnya suami itu harus memahami tentang kondisi tentang psikologis istri perempuan pada umumnya. Karena memang dua insan ini, laki dan perempuan itu memiliki karakter dan kecenderungan psikologis yang berbeda. Misalnya kalau perempuan itu
kalau ada persoalan biasanya lebih suka menangis, Ustaz. Iya, gitu ya. Itu kalau suami tidak paham biasanya kan cepat marah. Oh. Ada apa kok nangis-nangis begini dan sebagainya gitu. Saya teringat ya ada salah satu kasus yang mungkin tidak perlu saya sampaikan. Mungkin juga pernah saya sampaikan di sini saja. Jadi ada pasangan pengantin muda-mudi yang di bawah umur lah. Iya, iya. Akhirnya gara-gara istrinya ini, mohon maaf, ketika makan bareng, ngentut, istri ini kemudian diantar oleh suaminya pulang ke rumah orang tuanya. Memang diceraikan. Masya Allah. Ketika ditanya kenapa kok harus diceraikan, ya merasa harga dirinya diinjak-injak begitu. Dia ngentut di depan saya ketika saya sedang makan katanya. Padahal ini suami istri gitu. Nah inilah menurut saya penting untuk diketahui oleh pasangan calon pengantin ini tentang kondisi psikologis masing-masing. Dan gitu. bukan suami saja Ustaz ya, istri juga Ustaz ya. Istri juga Kalau lah. sekarang itu suami takut istri Ustaz ya. Betul. Justru sekarang itu bukan cerai talak Ustaz. Cerai gugat tuh banyak. Iya, itu ya. Jadi istri banyak menggugat suaminya, bukan suaminya menceraikan istrinya. Banyak juga. Maka menurut saya program pembinaan pranikah ini bukan hanya untuk calon suami, tapi untuk juga calon istri. Istri juga begitu saja. Nah, selain itu juga tentang materi pemberdayaan ekonomi. Ini kaitannya nanti dengan yang akan kita bahas ini. Oh begitu saja. Itu adalah merupakan sebuah masukan untuk pemerintah, yaitu ada pembinaan pranikah Ustaz itu ya. Kemudian selanjutnya Ustaz, apakah harus ada suplai bantuan juga untuk kepada keluarga di pandemi ini saja? Menurut saya sudah sih ya, tapi kalau mau dianggap ideal ya mungkin itu yang tidak ideal, tetapi pemerintah sudah punya itikat baik untuk membantu itu. Misalnya di Dinas Sosial itu ada namanya PKH ya, program Keluarga Harapan kalau tidak salah itu juga membantu secara materi tentunya. Tetapi menurut saya bantuan itu di samping materi apalagi di era pandemi seperti ini kan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Tetapi lebih daripada itu, bantuan secara moral itu penting untuk diberikan, Ustaz. Maka era pandemi begini ini majelis-majelis taklim itu menurut saya walaupun secara daring tetap harus diaktifkan, digalakkan, Ustaz. Karena orang secara ekonomi sudah stres, ya, banyak di PHK atau mungkin penurunan gaji dan sebagainya. Ditambah lagi misalnya tidak ada majelis taklim, pengajian tidak ada misalnya. Maka penting untuk kemudian kajian-kajian keagamaan ini walaupun secara daring penting untuk dilakukan. Kenapa? Karena itu yang akan menjadi penenang, menjadi obat yang bisa menenangkan hati dan jiwanya mereka itu. Begitu saja. Ya, kemudian Ustaz, menurut ini kan Hujah Aswajah membahas tentang dalil Ustaz ya, tentang adanya keluarga sakinah. Sebetulnya menurut Islam itu konsep keluarga sakinah itu bagaimana Ustaz ya? Prinsipnya kan kalau kita prediksi satu persatu ya, litas kuno itu kan dari kata sakana, artinya merasa tenang. Jadi dua pasangan ini, calon suami dan calon istri ini harus beritikat baik, mampu memberikan ketenangan kepada pasangannya masing-masing. Suami kepada istri, istri pun juga kepada suami. Kalau sakinah ketenangan ini sudah didapat, maka nanti akan tercipta yang kedua. Wa ja'ala bainakum mawaddatan. Mawaddah itu lebih kepada cinta kasih. Lebih kepada, memang ada beberapa makna tetapi saya mengartikan cinta kasih. Nah, warahmah itu lebih kepada belas kasih. Bukan lagi soal cinta yang berlandaskan kepada nafsu, tetapi lebih kepada belas kasih itu ibaratnya kita seperti orang tua gitu loh saya. Makanya kalau kita lihat kakek nenek itu kadang-kadang usia sudah 70 tahun ke atas, secara biologis sudah nggak berhasrat untuk berhubungan intim. Mohon maaf ini. Tetapi hatinya itu merasa kehilangan kalau salah satu pasangan itu tidak ada. Misalnya nenek tidak ada, itu selalu dicari oleh kakek. Begitu juga kakek tidak ada, selalu dicari oleh nenek. Itu bukti bahwa di antara mereka sudah terjalin yang namanya rahmah, belas kasih. Walaupun rahmah ini juga ada beberapa makna. Misalnya tentang keturunan. Dengan menikah itu nanti Allah akan memberikan keturunan. Makna warahmah itu juga bisa bermakna walad, keturunan. Ustaz. Oh gitu. Menurut Ustaz ya, tadi yang pertama adalah litas kunu ilaiha atau sakinah, ketenangan itu ya. Ketenangan di sini itu apakah ketenangan yang hanya langsung berupa sebuah immaterial, ya non materi, atau ketenangan itu juga dibangun dari material Ustaz gitu. Ketenangan itu sesungguhnya hubungannya dengan immateri.
Tetapi materi itu juga sangat mendukung untuk bisa hidup tenang, Ustaz. Ya, ini ada mengapa tidak mutmainnah atau apa bahasanya itu, Ustaz? Kenapa kok itu litas kunu, Ustaz ya? Ya, karena mungkin ketenangan juga itu materi juga pengaruh. Pengaruh, Ustaz. Jadi saya pastikan bahwa materi juga berpengaruh menciptakan ketenangan gitu dalam saja. keluarga. Ya, sekarang secara logika lah gitu. Orang kalau tidak ada makanan di rumah begitu gimana nggak pusing, Ustaz? Gitu Melihat anak misalnya pingin jajan, sementara uang tidak punya. Itu hati ini ngenes, Ustaz. Anaknya orang bisa jajan dengan begitu mudah. Jadi kalau mau dibilang apakah materi itu berpengaruh? Sangat berpengaruh. Karena kan ada cinta, Ustaz ya. Ya, cinta itu ini urusan hati lah, Ustaz. Oh iya. Tapi ketenangan juga urusan hati. Tapi maksud saya begini, bahwa ada pengaruh yang luar biasa antara materi dengan ketenangan. Oh gitu ya. Nanti kita bahas dengan materi. Memang fulus itu memang perlu, Ustaz. Ya, penting itu. Ada telepon, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa dari mana? Nanda di Surabaya. Ya, silakan Ibu yang ditanyakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Ustaz. Ada teman saya, itu curhat ke saya. Sebenarnya dia itu masih sayang sama suaminya. Tapi ketika dia itu bertengkar, dia itu selalu meminta cerai ke suaminya. Saya dimintai pendapat, saya tidak tahu jawabnya bagaimana seperti itu. Menurut Ustadz bagaimana itu hukumnya, atau wajib untuk rujuk seperti itu? Ya, yang mengatakan cerai itu suaminya apa istrinya? Yang teman saya itu istri. Istri, oh minta cerai ya. Ya. Terima kasih ya, Bu Nanda. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bagaimana Ustaz ketika ada istri itu, ketika ada suatu pertengkaran pasti minta cerai, Ustaz? Apakah itu jatuh talak, Ustaz? Pertama, secara fikih hak cerai istri itu ada pada hakim ya. Jadi istri itu nggak punya hak untuk menceraikan suaminya. Gitu. Jadi kalau memang harus bercerai, maka dia harus melalui proses peradilan. Di Indonesia kan tentu pengadilan agama ya, kalau dia muslim. Nah, nanti yang akan menceraikan hakim. Ya. Menjatuhkan, bukan menceraikan, menjatuhkan cerai itu, menjatuhkan talak itu adalah hakim. Itu pertama, Ustaz. Yang kedua, perempuan itu menurut saya sebaiknya jangan terlalu mudah untuk minta cerai. Harus dipikirkan soal anak. Harus dipikirkan tentang keluarga juga. Karena makanya kemudian di dalam hadis Nabi itu abghadul halali indallahi at-talaq. Bahwa perbuatan halal itu walaupun halal tapi Allah tidak suka, itu adalah perceraian. Oh gitu ya. Karena ini dampaknya sosial, Ustaz. Iya. Terus terang aja kalau kita baca penelitian itu, anak yang hidupnya dalam tanda kutip tidak terurus itu kan gara-gara salah satunya itu broken home. Jadi orang tuanya cerai sehingga anak ini kemudian tidak terurusi dengan baik begitu. Cuma ikut-ikutan teman dan sebagainya. Nah, selain itu juga perceraian, kalau istri ini minta cerai, sepanjang itu tidak diiyakan oleh suami. Maka itu tidak terjadi cerai. Berarti tolak ukurnya di suami, Ustaz ya? Tolak ukurnya di suami. Berarti sebanyak apapun istri itu minta cerai, kalau suami ini memang tidak mau dicerai, jangan sampai ada tersulut ucapan, Ustaz itu. Iya, jadi suami jangan sampai kemudian mengiyakan. Karena salasun jidduhun najiddun. Ada 3 perkara kalau ada 3 perkara meskipun guyonan itu dianggap serius ya. Di antaranya adalah perceraian dan pernikahan itu ya. Nah, maka dari itu walaupun istri sedang marah minta cerai jangan diiyakan. Sebab begitu suami mengucapkan ya wes ayo cerai. Ya sudah terjadilah perceraian itu. Langsung seketika itu. Seketika itu juga. Tentu kalau dari sisi administratif ya, dari sisi hukum positif harus juga di peradilan agama. Tetapi dalam segi Islam sudah dari sisi fikih sudah terjadi perceraian dan sudah tidak boleh kumpul sebelum ada rujuk. Gitu kalau itu perceraian pertama ya, kan cerai pertama itu masih ada kemungkinan ada kebolehan untuk rujuk. Cerai lagi yang kedua ada juga kebolehan untuk rujuk. Nah, begitu cerai yang ketiga yang kita disebut dengan tolak bain itu, maka tidak bisa untuk rujuk kecuali ada muhalil. Muhalil itu adalah orang lain yang menikah istrinya. Itu untuk itu pun kalau dicerai. Kalau kemudian orang lain itu menikah istrinya merasa tenang, lalu nggak mau cerai, ia tinggal nunggu saja gitu saja. Berarti ini Ustaz ya, kalau kita membahas tentang apa yang ditanyakan oleh Mbak Nanda tadi itu ya, itu ada beban berat ada di suami juga, Ustaz ya? Beban berat ada di suami, dan disitulah suami perlu memahami
konsekuensi hukumnya apa ya, dan sebagainya lah. Ini adalah merupakan sebuah keuntungan kalau ada pembinaan di pranikah saja. Betul. Kadangkala yang ketika emosi si suami itu kadangkala urut omongan Ustadznya itu. Iya, ya. betul. Saya beberapa waktu yang lalu juga didatangi oleh salah seorang bahwa dia sudah terjadi cerai 3 sama istrinya itu. Ya saya bilang nggak bisa Pak, nggak bisa. Sampean mau tanya ke saya, coba aja kalau nggak percaya tanya ke ustadz yang lain atau ke kiai yang lain. Kalau sudah terjadi cerai 3, bapak itu istrinya harus nikah dulu dengan orang lain. Gitu, ya, yang itu disebut dengan muhalil itu. Ya, ini adalah merupakan sebuah pembahasan yang sangat menarik sekali. Ya, pemahaman yang harus diberikan kefahamannya kepada masyarakat ya. Ya, pemirsa, nanti di segmen ketiga saya memberikan ruang pertanyaan dari pemirsa di 031 566 0109. Sekali lagi 031 566 0109. Kita kembali setelah satu ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Hujah Aswaja yang didukung langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur atau Baznas Jatim. Di segmen ketiga ini saya membuka pertanyaan dari pemirsa di 031 566 0109. Sekali lagi 031 566 0109. Pada sore ini kita membahas tentang peran pemerintah menangani keluarga sakinah, dan kita membahas tentang bagaimana kita menciptakan keluarga sakinah dalam bahda rumah tangga kita. Silakan ditanyakan jika ada permasalahan tentang keluarga sakinah. Ya, Ustaz. Ya. Tadi sebelum Mbak Nanda mengasih pertanyaan tadi, ada sebuah pertanyaan atau perbincangan kita yang menarik, Ustaz ya. Bahwasanya keluarga sakinah itu ya kita tenang bersama pasangan kita, ada cinta dan kasih sayang gitu. Kemudian Ustaz tadi kita membahas tentang litaskunu ilaiha, itu tenang itu bukan saja modelnya cinta saja Ustaz ya. Iya, cinta itu kan pasti satu saat akan berubah Ustaz, akan sirna gitu ya. Tetapi yang paling langgeng, makanya begini menurut saya itu yang paling menjadikan hati kita itu tenang, karena masing-masing pihak itu memposisikan diri sebagaimana tugasnya. Suami memenuhi kewajibannya, maka haknya istri akan didapat. Gitu. Begitu juga istri memenuhi kewajibannya, haknya suami akan didapat. Tentu dalam bingkai saling pengertian, Ustaz. Jadi sakinah itu, saya memberikan catatan. Sakinah itu pendekatannya bukan soal hukum. Misalnya beginilah, Ustaz Munir misalnya punya istri menjadi seorang guru. Ustadz lalu bilang sama istrinya, ya sudahlah, sampai itu berhenti aja ngajar. Sudah, nafkahnya semuanya kan sudah saya tanggung misalnya. Ini kalau bicara aturan Ustadz, ya istrinya Ustadz Munir harus patuh dong. Karena itu perintah suami. Sepanjang tidak melanggar kan wajib dipatuhi. Tapi kalau kita bicara soal perasaan, belum tentu istri itu merasakan ketenangan. Berarti kita tidak harus egois saja. Iya, sakinah itu saling pengertian pada prinsipnya. Akan nanti akan tercipta rasa ketenangan itu saat itu. Jadi bukan soal hukum, saya yang salah, saya yang benar, kamu yang salah, atau sebaliknya, bukan itu. Tetapi sakinah ini adalah saling pengertian dan saling memahami antara kondisi masing-masing gitu. Sama dengan Ustaz, istri misalnya ngomel-ngomel gitu. Mas, mencuci itu tugasnya laki-laki, bukan tugas saya. Misalnya begitu. Ini kalau pendekatannya hukum memang iya Ustaz. Tapi kalau orang pendekatannya perasaan, istri mengerti misalnya posisi suami sedang sibuk, ya sudahlah dibantu mencucikan bajunya misalnya. Itu akan tercipta ketenangan itu karena masing-masing memahami hak dan kewajibannya. Oh gitu. Begitu Ustaz ya. Ya Ustaz, bagaimana kita membangun ketahanan keluarga sakinah menurut agama Islam ini Ustaz? Yang pertama harus didasarkan kepada nilai-nilai ketakwaan Ustaz. Jadi yang menjamin keberlangsungan rumah tangga kita itu karena ketakwaan. Jadi man nakahalillah wa ankahalillah fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang menikah karena Allah, menikahkan putra-putrinya juga karena Allah, fahuwa fi zimmatillah, maka dia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Orang menikah karena cinta itu cinta pada saatnya nanti akan sirna. Orang menikah karena harta pun juga satu saat akan habis. Orang menikah karena keturunan, ya keturunan pun bisa satu saat akan berubah begitu ya. Tapi kalau menikah itu karena Allah, maka disitulah dia akan menyadari bahwa konsekuensinya orang menikah karena Allah itu apapun yang ada pada pasangannya, yaitulah rezeki atau takdir Allah yang harus diterima. Ridho bil makdur itu Ustaz. Misalnya menikah istri itu karena Allah, maka misalnya dulu istrinya masih ikut tilang misalnya, kurus tinggi langsing gitu.
begitu misalnya ada perubahan pada fisik, ya tetap dia terima. Kenapa? Karena dia menikah karena Allah tadi itu. Maka untuk pasangan pengantin saya camkan harus niat karena Allah. Oh gitu. Ada telepon Ustaz ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, sayang sekali Ustaz ya, kita putus Ustaz ya. Ya, Ustaz tadi yang pertama adalah orang menikah itu karena Allah dan menikah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu bukanlah dari awal niat saja Ustaz ya, tapi ketika mengalami bahtera rumah tangga juga harus dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala Ustaz ya. Ya, ini ya nilai-nilai yang sangat fundamental yang harus kita bangun di dalam diri kita bahwa menikah itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Tentu Ustaz, Islam itu tidak menafikan soal cinta kasih. Islam tidak menafikan soal, mohon maaf, keindahan fisik, kecantikan. Tidak menafikan itu. Itu semua juga dalam rangka untuk mendapatkan ketenangan gitu. Tetapi itu semua bukan hal yang paling dasar. Yang paling dasar adalah niat kita karena Allah tadi itu, Ustaz. Karena ketika kita niat karena Allah itu, konsekuensinya apapun yang terjadi kepada pasangan itu, dia akan selalu terima dengan lapang dada. Karena itu adalah amanah dari Allah gitu. Soal perubahan fisik, soal perubahan ekonomi dan sebagainya, itu bagian daripada proses yang terjadi secara alami begitu, Ustaz. Berarti itu murni, Ustaz ya. Itu justru adalah cinta yang murni, Ustaz ya. Seperti nyanyian itu, Ustaz. Cintai aku karena Allah. Ini kayaknya bakat nyanyi ini. Ya Ustaz, yang pertama karena Allah SWT. Yang kedua Ustaz, ya harus membangun kemandirian. Kemandirian di sini ya tentu kemandirian ekonomi, ya kemandirian di dalam mengatur rumah tangga, itu penting. Saya mungkin kasih catatan ya. Bagi orang tua jangan terlalu intervensi terlalu dalam intervensinya ketika anak itu sudah berkeluarga. Ada telepon saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah tersambung. Kalau keluarga sakinah itu biasanya perempuan-perempuan memang ya. Ya, dengan ibu siapa dari mana? Hamba Allah dari Candi Sidoarjo. Dari Candi Sidoarjo. Ya, silakan ibu hamba Allah, silakan. Iya. Pertanyaannya tentang nikah. Seumpama udah berusia, ya. Terus kan usianya itu sama tuanya, terus dikasih Allah jodoh lagi. Oh gitu, ya. Sudah tebak Bu ya, sudah. Iya. Terus itu termasuk gimana? Oh gitu, boleh apa enggak itu ya? Matur nuwun nggih ngoten Kyai atas jawabanipun dari umat Islam sedaya. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mungkin pertanyaan dari hatinya. Gimana Ustaz ya? Kalau mamanya sudah mungkin usia itu sudah sepuh, mungkin umur 50 atau umur 60 tapi ada hati ingin merajut rumah tangga lagi sesamanya boleh saja. Boleh. Nggak sama pun nggak boleh saja. Iya. Artinya orang menikah itu tidak ada batasan usia ya. Iya. Walaupun tentu ada usia ideal. Melihat aspek produktivitas dan sebagainya lah. Tetapi tidak pernah ada larangan. Bahkan ada salah seorang yang bilang begini, andaikan saya tahu mau menikah itu karena andaikan saya tahu 2 hari lagi ajal saya akan dijemput oleh Allah. Posisi saya belum beristri, saya akan tetap menikah walaupun tinggal 2 hari lagi. Gitu, itu saking pentingnya membangun rumah tangga gitu Ustaz ya. Oh, begitu ya. Ini kalau mau dibilang usia 50, 60 itu masih belum terlalu tua Ustaz. Oh gitu ya. Ya di luar Jawa ada Ustaz ya. Iya. Nenek dengan anak muda juga pernah seperti itu. Iya. Cuma saya takutnya ini nanti bukan yang pertama Ustaz. Walaupun nggak pertama. Walaupun tidak yang pertama nggak apa-apa Ustaz. Boleh. Gitu. Jadi begini soal poligami itu, ini jawaban saya bahwa poligami itu memang bukan sebuah kewajiban, tetapi memang sudah dicontohkan oleh Rasul gitu kan. Kalau mau mengikuti poligami monggo, tetapi tentu ada syarat yang mutlak harus diikuti. Wa khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Bahwa kalau tidak mampu untuk berbuat adil maka wahidatan, satu saja gitu. Gitu. Tapi lagi-lagi dijawab Ustaz. Ya bagaimana Kiai kalau kita bisa membuktikan kita ini adil kalau kita nggak pernah mencoba gitu. Jadi ini masalahnya di situ juga gitu. Nah, nggak boleh coba-coba Ustaz ya. Nggak boleh dicoba-coba menikah itu, harus serius. Ketika akad juga gitu nggak boleh coba-coba Ustaz ya. Nah, jadi sekali lagi tidak ada batasan soal usia. Mau menikah di usia 60, 50 bisa, enggak apa-apa Ustaz. Gitu, ya, tapi tentu bukan hal yang ideal.
Karena usia 60 itu kan secara produktivitas mungkin ya bisa saja lah. Nabi Ibrahim itu masih punya keturunan kok walaupun sudah berusia. Tapi kan orang menikah juga kadang rencananya itu bukan hanya produktivitas, artinya mungkin ingin tentram hati juga, bisa juga. Betul Ustaz. Makanya tadi kan saya bilang ini yang pertama atau yang kedua gitu kan. Kalau yang pertama kenapa tidak dari dulu begitu Ustaz? Gitu. Kalau umpamanya sama-sama sudah tidak ada pasangnya itu boleh saja. Boleh, nggak masalah. Gitu. Jadi misalnya yang laki-laki status sebagai duda, yang perempuan sebagai janda, nggak masalah. Gitu. Kakek duda, ini nenek nggak apa-apa. Boleh, gitu. Pemirsa, nanti di segmen keempat saya masih buka pertanyaan dari pemirsa di 03156600109. Sekali lagi 03156600109. Kita kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Hujah Aswaja yang didukung langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur atau Baznas Jatim. Di segmen ini ada pertanyaan dari Bu Rora via Instagram TV9 ya. Ustadz, ini Bu Rora bertanya, gimana kalau ada tradisi bangun nikah itu Ustadz? Nggak ada apa-apa rumah tangga tapi ingin memantapkan itu ada tradisi bangun nikah. Karena ini juga di penghujung acara Ustadz ya, nanti dijawab kemudian diberikan kesimpulan Ustadz ya. Baik, bangun nikah itu kalau bahasa fikihnya mungkin lebih tepat tajdidun nikah ya, memperbaharui pernikahan. Banyak faktornya, misalnya karena weton, dulu waktu nikah wetonnya nggak pas. Bisa juga karena Ustadz bilang mendahului kakaknya. Bisa juga yang nggak habis tukaran dan sebagainya lah, itu banyak faktor itu. Dan di masyarakat itu berkembang. Begini, tajdidun nikah ini ulama khilaf ya, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu tidak boleh karena orang ketika nikah lagi itu berarti kan menganggap pernikahan yang dulu itu batal. Berarti sudah terjadi perceraian satu. Oh gitu ya. Nah, kalau menganggap yang tajdidun nikah atau mau nikah itu yang lebih sah gitu ya. Iya, kalau menganggap dia dulu itu tak sah, berarti dianggap tak sah. Lalu dia menganggap pernikahan yang sekarang ini yang sah, berarti kan dulu itu batal. Kan gitu Ustaz. Tapi ada yang mengatakan itu boleh-boleh saja tajdidun nikah dengan alasan karena dalam rangka memperbaharui bukan membatalkan, begitu. Tapi sebisa mungkin menurut saya tajdidun nikah ini tidak dilakukan. Orang misalnya habis tukaran, habis bertengkar itu. Habis bertengkar terjadi perceraian pun, tapi kalau masih dalam masa iddah, itu nggak perlu akad nikah baru lagi, Ustaz. Gitu cukup ya rujuk saja. Bilang bahwa saya misalnya, Dek, saya pingin balik, saya pingin rujuk, ya Mas, tidak apa-apa, saya terima. Itu sudah terjadi, Ustaz. Sepanjang masih dalam masa iddah ya. Gitu. Tapi kalau sudah di luar masa iddah, maka perlu ada nikah yang kedua, nikah baru lagi tadi. Berarti yang pertama batal, ini nikah yang kedua begitu. Nah, jadi menurut saya tajdidun nikah ini tradisi yang memang, tapi ini berkembang di masyarakat. Cuma menurut saya, kalau tidak yakin yang pertama itu batal, untuk apa di tajdid? Lalu yang kedua, soal weton misalnya. Saya berkali-kali menyampaikan, tidak pernah ada hari itu jelek. Tidak pernah ada hari itu naas itu. Yang ada itu adalah hari yang paling baik, yaitu hari Jumat. Tapi bukan berarti menafikan hari yang lain. Enggak. Jadi semuanya itu baik, Ustaz. Ya. Itu. Kesimpulan, Ustaz? Baik. Para pemirsa TV9 dimanapun saja Anda berada, prinsipnya membangun keluarga ini butuh kesabaran dan butuh keuletan. Oleh karena itu, apalagi di era pandemi seperti sekarang ini, perlu di antara masing-masing suami dan istri ini memahami kondisinya masing-masing. Jadi jangan terlalu cepat untuk bercerai, jangan terlalu cepat untuk memutuskan pernikahan itu, meskipun mungkin Anda sedang berada di ambang ancaman secara ekonomi. Mari kita lawan, mari kita hadapi dengan penuh kesabaran, dan yang paling penting adalah menanamkan nilai-nilai ketakwaan dan kemandirian di dalam hati kita masing-masing, sehingga perceraian itu tidak mungkin terjadi. Karena bagaimanapun juga, cerai itu walaupun itu halal, tapi itu adalah solusi yang terakhir, karena dampaknya sungguh sangat besar. Makanya di dalam hadis Nabi, Allah tidak suka dengan perceraian itu walaupun itu halal gitu. Nah, yang kedua, membangun keluarga ini tentu dibutuhkan peran dalam tanda kutip waliul amri, pemerintah selaku pemangku otoritas, dan ke depan saya sangat berharap pembinaan pernikah itu menjadi kewajiban, bukan sifatnya sukarela. Saya kira itu Ustaz yang saya sampaikan, dan semoga bermanfaat.
Ya pemirsa, mudah-mudahan apa yang kita bahas di surah ini memberikan tambahan ilmu bagi kita untuk membina bahtera rumah tangga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan pemirsa. Sahabat umur mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.